Ujian S. Sudah? Siapa yang ngomong itu tadi depan? Udah ya? Tadi siapa keluar? Kak Numli ya? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kakak-kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat semua. wabarakatuh. Sehat semua. Harapan saya kakak-kakak terus semangat untuk kegiatan PKG kita ini. Tanpa kita sadari kita udah mau masuk nih beberapa kali pertemuan lagi, 5 kali pertemuan lagi, 5 kali tatap maya lagi, kita sudah masuk tatap muka nanti sekitar 7 hari kakak-kakak tanpa kita sadari. Namun saya juga mengingatin kakak-kakak nih untuk tugas-tugasnya kakak-kakak, karena kalau tugas-tugasnya nanti nggak dikerjai, nanti nggak bisa post test dan pretestnya, nanti nggak bisa pretest. Jadi orang kakak-kakak nanti bisa nggak lulus kalau nggak ngerjain itu kan gitu. Makanya tugas yang orang kakak-kakak belum pahami, sharingkan ke saya biar sama-sama kita kerjai. Maksudnya kita sama-sama kalau kakak-kakak nggak tahu biar saya bantu kan, seperti itu masalah penugasan. Karena baru ini saya lihat Kak Nanang yang baru buat di elaborasi, Kak Nanang barusan saya lihat yang mengomentari. Yang lain kakak-kakak belum saya lihat tespennya, masih belum banyak yang belum buka LMS lah, seperti itu. Ada kendala rupanya kakak-kakak, Kak Andri, Kak Arfan, Kak Atika, atau Kak Sulaiman, permasalahan tugas. Kalau saya Kak Pandi yang topi-topi itunya. Iya, baru ada juga yang komentar-komentar itu juga udah dikerjain Kak Sulaiman. Udah, yang 6 soal udah. Ya, yang elaborasinya, yang ruang diskusinya. Yang mana itu? Yang mana itu? Ya, sebentar. Biar saya tunjukkan juga sebentar ya. Oke, Ada dia siap. beberapa yang harus dikerjain juga. Student view, bentar ya. Biar jadi student dulu. Student. Oh, tidak bisa dibuka dari sini ya. Kalau tadi saya lihat Kak Nanang masih ini. Sudah ada beberapa yang ngerjain Kak Nanang ya. Ya kak? Kak Nanang udah semua dikerjain ya, saya lihat ya, rata-rata ya. Belum masih apa itu? Banyak yang belum. Kak Nanang terus kayak gitu, tapi di belakang cepat juga Kak Nanang ini ya. Nah, seperti ruang elaborasi nih kakak-kakak. Sudah rata-rata dikerjai yang tetap yang mana ini? Sorry, ntar. Karena saya cek masih sedikit yang ngerjain. Oh, oke. Lumayan kok. Oke, udah. Ya, oke, mungkin karena baru juga itu. Oke. Nah, juga saya ngingati juga kembali kakak-kakak untuk nanti kita di 2.1 nanti pas mau kita tatap muka kakak-kakak, jangan lupa video pembelajaran yang 30 menit yang kemarin saya sampaikan itu jangan lupa dibuat kakak-kakak 30 menit ya, tanpa editing
dan tanpa dijeda-jeda, langsung 30 menit secara natural. Orang kakak-kakak videokan, yang penting suaranya nampak kedengaran jelas. Karena nanti pas tatap muka kita kakak-kakak, video itu juga nanti yang bakalan kita bahas sama-sama. Ya kakak-kakak, paham? Halo kakak-kakak. Paham. Nah, Oke. ya Kak Nanang nih, Kak Nanang juga mengingati Kak Nanang. Membuat video pembelajaran yang natural tanpa ada editing, Kak Nanang. Iya, iya. 30 Oh, menit iya, ini iya. nanti videonya untuk kita tatap muka nanti. Itu materinya yang Kumer atau yang K13 itu materi? Atau Bebas kita Kak Nanang, bebas. Boleh iya, iya. kurikulum merdeka, boleh K13, bebas. Kembali ke Kak Nanang. Yang penting proses video pembelajarannya sesuai seperti yang Kak Nanang lakukan sehari-hari aja. Dan materinya juga bebas. Misalnya kalau nggak ada di minggu-minggu ini materinya yang mau Kak Nanang angkat, boleh Kak Nanang ambil, oh ini materiku nanti, kan seperti itu, boleh, bebas. Berarti itu kan kalau 30 menit itu berarti itu merangkum semua sampai dia runtutan mengerjakan LKPD itu Iya, boleh Kak Nanang. atau sudah 30 menit. Pokoknya dia 30 menit, disitulah dia ada pendahuluan, inti sama penutupnya. Ya pemanasannya nggak usah banyak-banyak lah Kak Nanang. Lebih banyak kan, saran saya kakak-kakak lebih banyak kan dia di video intinya aja, sama harus suara kita itu harus jelas. Kayak mana lah kakak-kakak biar suaranya jelas ya kakak-kakak. Pokoknya suara itu harus jelas kedengaran. Mau suara gurunya ataupun suara anak-anaknya. Nah, seperti itu. Kak Pandi, kayak mana kalau dia goyang-goyang dan sebagainya? Itu kembali ke orang kakak-kakak lah mengkondisikan. Boleh minta bantu rekan sejawat, boleh minta bantu kalau ada murid kita yang bisa ngambil angle-angle baik dan kedengaran suaranya, boleh. Sama juga pesertanya, Kak Pandi, kami peserta sekolah kami sedikit, cuma ada 15, silahkan kakak-kakak, silahkan. Yang penting disesuaikan aja, silahkan. Kan seperti itu. Ada yang mau bertanya kakak-kakak tentang pembuatan video? Karena kita bentar lagi nih, 5 kali tatap maya lagi kita, sudah masuk kita tatap muka kakak-kakak. Nanti di situ tatap muka, lebih seru lagi nih nanti. Pembelajaran yang efektif bagaimana, lalu nanti ada di situ SEM, baru nanti di situ kita belajar gerak, belajar kebugaran bagaimana. Pokoknya PJOK itu luar biasa lah kakak-kakak. Mudah-mudahan nanti dari PKG ini nambah ilmu kita kakak-kakak tentang paradigma baru PJOK. Nah, seperti itu kakak-kakak. Sebelum kita mulai kakak-kakak, kita ini kan merefleksikan tugas-tugas. Bolehlah kakak-kakak di-on-kan kameranya biar kita foto dulu sejenak aja nih, karena kita udah lama nggak foto dari awal sampai sekarang. Ayo kakak-kakak buka dulu kameranya biar nanti di akhir nggak usah foto lagi. Ayo Kak Sulaiman. Foto. Pakai baju ya. Hah? Pakai baju lah dulu, mau foto kok. Andri, ya Oh. silakan. Ayo Pakai kakak, makeup Kak dulu, Numli. makeup. Internet connect, aduh memang kok Si internet. Julpan kok keluarin Julpan. Ntar biar dihubungi. Wak Jamar, nanti urusan orang besok baru bisa pulang, siap nanti orang baru aktif lagi. Hujan pula ini dekor, jadi jaringan jelek. Oh, menyempurna. Bentar ya. Ini si Jamar, istrinya yang melahirkan ya? Istri Jamar melahirkan? Si Jamar lah berarti. Istrinya atau cuman? Masih Jamarnya pula yang melahirkan. Istrinya ya? Kak Tika, halo Kak Tika. Menyala. Ya. Julpan ini kok keluar pula ini. Mau minta suruh push apa atau kayak mana nih Kak Sulaiman?
Iya, mau disuruh guling depan nih. Udah hujan pula India Jawa, bah. Iya, di Ektorop hujan makanya pahit jaringan. Oke, Ya, sambil menunggu kakak-kakak. Pokoknya intinya tugas itu jangan lupa ya kakak-kakak, tugas lowbat. Siap, siap. Nah, ini juga kakak-kakak saya informasikan, kalau memang ada kendala dan bagaimana nggak bisa Zoom, kita sharingkan aja di grup sama-sama, nggak apa-apa. Kita nggak usah tegang-tegang kali, enak-enak aja. Pak Pandi nggak cocok kayak gitu, gas. Oke, kita ubah jadwal kalau memang mau diubah. Sama harapan saya juga kakak-kakak, kalau dia mau permisi misalnya kan, misalnya nih Pak Sulaiman nih, nggak bisa kali nih malam nih, masuk aja Kak Sulaiman, masuk, baru nanti on cam. Nah, kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena kalau sudah terrecord seperti ini dia kakak-kakak, kehadiran kakak-kakak itu langsung otomatis nanti dia masuk ke Excel. Dari record kita ini, gimmick kita, masuk langsung ke Excel. Jadi kalau kakak-kakak nanti permisinya dari WA, nggak ada masuk di sini, sama aja nanti dia nggak hadir, kan seperti itu kakak-kakak. Makanya, itu yang saya bilang tadi, sama-sama kerjasamanya kita, kalau memang ada halangan masuk kakak-kakak, minimal dia terrecord. Jadi nanti di Excel itu ada nama kakak-kakak di situ. Nah, seperti itu. Kak Pandi ini nakut-nakutin aja. Nah, ini saya tunjukkan ya kakak-kakak. Bukan menakut-nakuti, tapi memang seperti itu. Ya, biar saya sebutkan. Masalah kehadiran. Nah, inilah jadi pembahasan kami di PKG nih kakak-kakak, masalah kehadiran. Karena ini yang paling penting kali melakukan kelulusan orang kakak-kakak, kan seperti itu kakak-kakak. Cuman masalah kehadiran belum saya pijit di kehadirannya di LMS, cuman yang udah hadir-hadir saya buat hadir, cuman yang belum masih saya tunggu untuk join kakak-kakak. Makanya kalau masih ada kakak-kakak yang kenal sama kawan-kawan itu, suruh aja join, nggak apa-apa. Nah, ini saya screenshot ya kakak-kakak. Jadi di situ dia langsung tertera jamnya kakak-kakak. Nah, ada ini. Belum nampak. Kabar Kak Andri. Tuh. Wah, di sumber di Pirbunnya ini, Andre, bukan di Mahathir. Ektorop bang, hujan. Sudah nampak kelihatan? Oke, udah. Ada kelihatan ini kakak-kakak? Belum nampak. Tadi katanya udah. Oke. Belum nampak. Udah kelihatan? Udah. Udah belum? Belum. Ini yang Excel udah nampak? Belum nampak, Kak Pandi. Udah. Udah belum? Oh, udah. Andri, Udah. Nah, ini lihat kakak-kakak, ada semua keterangannya. Nama-namanya langsung otomatis masuk ke sini dia. Baru berapa jam durasinya nampak kakak-kakak semua di sini. Ada kan? Itu ada last name swimming. Siapa swimming itu? Swimming, mana swimming? Yang ini loh kakak, yang ini Pirs namanya Sulaiman. Nah, Swimming, berenang. Swimming ya. Oh, artinya swimming itu berenang ya? Nah,
Itu kakak-kakak. Alah. Nah, Jadi kayak mana nih kalau hujan mati jaringan? tuh Kak Jamar tadi udah Masa keluar lagi Kak Jamar tadi ya. Oke, udah keluar kita lanjut lagi lagi dia. ya. Ya nggak apa-apa. Mungkin istrinya yang melahirkan ya atau sakit ya. Nah, itulah kakak-kakak masalah absensi. Jadi absen orang kakak-kakak ini mungkin di LMS ya mudah-mudahan bisalah saya bantu kan. Kayak Kak Nanang kan kemarin kan masih ada kendala jaringan masih bisa. Nah, tapi yang saya takutkan nanti ketika ditanya Excel-nya itu dia nampak durasinya. Cuman mudah-mudahan kalau orang kakak-kakak serius sama-sama kita mau belajar ya nggak masalah itu kan kakak-kakak. Nah, oke. Sebelum kita merefleksikan yang sudah kita kerjakan kemarin itu kakak-kakak, kita sharing-sharing dulu kakak-kakak. Mana tahu kakak-kakak ada yang kenal dari nama-nama ini, biar sama-sama bisa kita kontak. Mumpung ada 5 kali tatap maya lagi, untuk menuju kita tatap muka, kan seperti itu kakak-kakak. Jadi waktunya kan masih ada sekitar beberapa minggu lagi, untuk menuju kita ke tatap muka. Mana tahu kakak-kakak ada yang kenal, oh ini kenal, ada aku nomornya, bisa hubungi ku aja. Nah, yang pertama kakak-kakak, Kak SD Negeri 7 Mandala Sena. Ada yang kenal kakak-kakak? Jarwo. Dari SD Negeri 7 Mandala Sena, ada kakak-kakak? Jarwo, halo. Nggak ada yang kenal. Dia apa grup alumni olahraga nggak ada masuk dia. Itulah yang nggak tahu kita Kak Sulaiman. Nah itu nggak ada kan? Ini juga di LMS juga nggak aktif Kak Sujarwo ini. Oke, ini juga nanti Kak Abi Manyun ini, Haji Abu Manyun ya. Tadi juga ngechat saya sakit kemarin katanya. Ini juga kok belum masuk nih ya. Sekolah mana Kak Pandi? Abi Manyun SD Negeri 5 si Sumut. Bentar ya Kak. Si Sumut. Si Sumut. Hah? Kurang cepatnya untuk itu. Iya. Tadi pun udah aku tahu udah mendung di sana. Bentar ya Kak, sebentar. Ada apa ini sebentar? Ntar aja ya bentar. Halo. Maaf ya Kak, ada kendala sedikit tadi. Oke, biar kita mulai saja. Bentar.
Sudah kelihatan? Sudah. Nah, oke, kita sekarang masuk. Sudah masuk kita pertemuan kelima ya kakak-kakak, nggak salah ya. 5, merefleksikan kembali apa yang kakak-kakak sudah kerjakan, ya kan kakak-kakak. Nah, agenda kita menganalisis tulisan refleksi dan berbagi hasil refleksi dari kakak-kakak yang sudah kakak-kakak kerjakan. Nah, yang di modul 1.1 hingga sampai modul 1.3. Nah, oke kakak-kakak, ini diskusi kita hari ini merefleksikan kembali yang sudah kakak-kakak kerjakan. Pertama itu, bagaimana saya merefleksi selama pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga 1.3, kapan saya bisa menulis refleksi apa saja yang saya tuliskan. Nah, ini enaknya kita ngerjakannya di Jamboard nih. Oke, bisa kita kerjakan di Jamboard, kakak-kakak. Biar saya kirim link Jamboardnya atau di kolom chat. Mana enaknya kakak-kakak? Kolom chat atau di Jamboard? Di Jamboard aja lah ya. Ya, bisa kakak-kakak kerjakan ini kakak-kakak. Sesuai dengan ini baru nuliskannya di Jamboard. Bisa? Paham maksud saya kakak-kakak? Halo. Halo. Nah, bisa. Halo kakak-kakak. Iya Kak Pandi. Ya, saya kirim nih di Jamboard. Bisa dibuka Jamboardnya, silakan.
Link Jamboardnya bisa dibuka kan kakak-kakak? Sudah. Udah. Halo. Oke, mantap. Gimana masuk ke Jambornya? Itu linknya udah di kolom komentar. Linknya di kolom komentar. Lihat sesuai dengan slide-nya ya kakak-kakak. Itu ada slide-nya saya buat sama juga instruksinya yang mau dijawab. Di bawahnya langsung aja nanti tulis. Nggak bisa dibuka Jambornya. Ya, kakak-kakak yang lain gimana? Bisa kakak-kakak yang lain? Bisa. Bisanya Bang Andri. Jaringan mungkin itu. Bisa Kak Pandi. Mungkin kapasitas HP-nya nggak bisa lagi nih. Jadi kalau udah tetap muka cairlah itu kan Andri HP. Pakai laptop. Ya. Nggak terbuka. Kak. Tak bagus jangan kak. Ya, nggak apa-apa pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Nggak apa-apa pelan-pelan. Oke, ada 6 slide saya bagi. Andri. Yang lain gimana kakak-kakak yang lain? Kak Sulaiman gimana? Sudah bisa terbuka. Sebentar. Apa nih nggak bisa dibuka nih? Udah nih, Jawabnya editor. di kolom apa ini? Komentar ini. Enggak, di Jamboard, di linknya nih, link. Ya udah terbuka linknya. Ya, kan, itu dia masuk. Punya aku bacanya Nggak terbuka, item Kak. tidak ditemukan katanya. Nggak bagus sinyalnya. Ya. Terus ya di mana-mana ya. Halo. Memang sinyal ya kakak-kakak ya, kendala dengan sinyal ya, hujan semua kan terus. Bisa kan, Andri? Halo, gimana kakak? Atau kalau memang nggak bisa dibuka jambornya, kita melalui langsung aja. Nggak apa-apa.
di tempat saya nggak bisa, mungkin kawan-kawan bisa. Kalau mau ngetik di sticky note-nya dia, sticky note, sticky note-nya atau text box, kakak-kakak pilih text box atau sticky note-nya. Nah, oke. Nyala ya, jaringannya. Halo, masih kendala jaringannya. Oke, kita langsung aja lah kakak-kakak. Kalau memang dia bisa kita dijangkau, kita diskusikan aja secara langsung aja kakak-kakak. Langsung mungkin karena jaringan bisa untuk mengetikkannya. Jadi kita cara langsung aja kakak-kakak di sini. Nah, oke. Siapa nih yang mau menceritakan yang nomor 1 nih, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Apa saja yang saya tulis? Nah, ayo kakak-kakak, siapa yang mau ini? Yang nomor 1. Halo kakak-kakak. Ini refleksi tentang dirinya sendiri nih. Bagaimana nih setelah pembelajaran modul 1.1 sampai 1.3, apa nih yang udah kakak-kakak tulis untuk merefleksikan diri kakak? Nah, seperti itu dia. Ayo kakak-kakak, karena sticky note kita, Jamboard kita lagi nggak bisa karena alam juga kakak-kakak. Ayo, Kak Arpan dulu, Kak Arpan. Bagaimana Kak Arpan? Halo. Halo kakak-kakak, ayo. Halo, ayo kakak-kakak. Siapa nih? Kak Andri atau? Itu Kak Nanang atau Kak Sulaiman? Kak Sulaiman dulu, Kak Sulaiman. Nah, Kak Sulaiman lu pembuka yuk. Sabar, Kak Andre lah dulu. Ah, boleh Kak Andri dulu, yuk. Kakak-kakak, yuk. Kak Nanang Ambil. LMS-nya udah siap, berarti udah ready tuh Kak Nanang. Ah, ini udah ada nih 1 nih. Kak Nanang, refleksi biasanya saya lakukan. Siapa nih? Kak Nanang ya? Atau Kak Atika? Iya, Pak Pandi. Kak Atika ya, itu ya? Iya, iya. Ya, coba Kak Atika. Langsung aja Kak Atika, dijawab aja lah. Sambil nunggu karena semuanya pada susah kan. Karena dari HP sebagian mungkin ada Jamboardnya yang nggak bisa dibuka karena harus download dulu itu biasanya kalau dari HP. Ya Kak Atika, bercerita dulu tentang sedikit. Bagaimana menuliskan refleksi Kak Atika, silakan. Halo Kak Atika. Apa-apa, on cam, yuk.
Ya. Oke, sedikit Ya, menjawab pertanyaan yang pertama tentang bagaimana saya menuliskan refleksi selama mengikuti pembelajaran modul diri mulai dari modul 1 sampai modul 1.3. ya. Pas itu di sini kapan biasanya saya menuliskan refleksi dan apa saja yang ditulis. Oke, biasanya saya melakukan refleksi setelah pembelajaran selesai atau setelah materi selesai saya pelajari. Biasanya isi refleksi itu tentang pemahaman materi tersebut dan juga apa dampaknya ke diri saya. Biasanya setelah saya pelajari, kan kita di akhir ada refleksi. Biasa refleksi itu kan ada aksi nyata atau apa yang kita lakukan pada saat mempelajari modul itu. Nah, setelah nanti dibuat aksi nyatanya atau setelah kita terapkan di modul pembelajaran itu, materi tersebut, di situ akan nampak kelemahan atau kelebihan, apa saja kekurangan, itu yang akan kita perbaiki. Seperti itu. Oke, luar biasa ya Kak Tika ya. Kemarin Kak Tika buat refleksi lebih ke framework mana dia? Wharton atau framework X? Kak Tika? Ya, yang 4P yang Borton. Wharton ya, yang 3 4P. ya, yang apa? Ya. Yang apa terus sekarang? Yang 4P. Ya, peristiwa, pembelajaran. Ya. Oke, ya luar biasa ya Kak Tika. Nah, itu Kak Tika. Udah luar biasa nih Kak Tika nih, udah bisa merefleksikan. Oke, sekarang yang kedua. Yang kedua, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi? Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus memulai menuliskan refleksi? Ayo, siapa yang mau nih? Yang nomor 2. Nomor 2 kayaknya Kak Sulaiman cocoknya nih. Yo, silakan Kak Sulaiman. Cocok kali, cocok. Lanjut. Ke Andre aja dulu. Oke, Kak Sulaiman mungkin lagi hujan. merangkai nih kata-kata tiga nih. Yo, Kak Andre, silakan. Kak Andre. Agak terputus-putus suaranya di sini Kak, jadi payah jaringan. Masalah perasaan ini. Jelas Kak Andre, suaranya jelas. Halo. Perasaan ini Kak Andre, saat menulis refleksi itu bagaimana perasaan Kak Andre? Lalu apa yang muncul di pikiran setiap kali menulis refleksi pikirannya? Ayo Kak Andre, silakan. Perasaan saya ya ingin ke arah yang lebih baik. Itulah perasaan saya ketika merefleksikan setelah pembelajaran. Setelah itu, Kak Andre? Setelah merefleksikan, ya perasaan saya berubah menjadi lebih tenang karena sudah mengetahui di mana kekurangan saat pembelajaran dengan peserta didik. Kira-kira begitu, Kak Wandi. Oke, ya. Berarti perasaannya ada sedikit lega nih. Oh, ternyata selama ini sebelum direfleksikan bertanda tanya, ini kayak mana nih anak-anak nih, senang nggak nih, kayak mana anak-anak nih, nyampe nggak nih materinya untuk kehidupan sehari-hari. Nah, setelah direfleksikan, ada sedikit rasa lega nih, wih, ternyata begini rasanya kalau kita merefleksikan, enak nih untuk perbaikan ke depannya. Lalu muncul nih pikiran setiap kali yang harus mulai direfleksi, oh berarti next ke depannya refleksikan dulu ulang nih, oh untuk pembelajaran selanjutnya harus kayak gini-gini supaya pembelajarannya makin baik. Nah, itulah gunanya untuk kita supaya terus merefleksikan diri kita ataupun merefleksikan murid kita, refleksi yang direfleksikan sesuai dengan framework yang mana saja boleh, banyak ya kakak-kakak, banyak, boleh Gibbs, Borton dan sebagainya, banyak lagi framework yang bisa sesuai dengan refleksi yang direfleksikan. Oke, sekarang yang nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan saya? Nah, ini kayaknya nomor 3 ini kita kasih sama siapa nih? Diserahlah siapa, ayo. Kak Sulaiman boleh.
Kak Sulaiman atau Kak Nanang atau Kak Kuku lagi ada. Kuku tadi masuk cuman keluar lagi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, dan selamat malam. Mungkin saya iya bisa menanggapi yang nomor 3 karena sini udah hujan kan, takutnya nanti jaringan habis saya nggak bisa ini, ikut terlempar pula ini. Mohon izin Pak Fasilitator menjawab nomor 3. Ya, silakan Kak Nanang. Ya, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Ya, di situ kita tahu refleksi itu adalah mengetahui batas kemampuan kita dalam mengajar di kelas dan menanggapi apa yang kelemahan-kelemahan kita saat pembelajaran sedang berlangsung. Terkait itu, terkait dengan yang didapat siswa itu sudah tercapai tidak apa yang kita ajarkan atau kita beri materi. Di situ jadi hal baiknya itu kita mendapat lebih tahu kita kekurangan-kekurangan saat memberi materi tersebut. Kemudian hal apa yang menjadi tantangan, hal apa yang masih menjadi tantangan itu adalah menemukan metode-metode pembelajaran yang baru untuk menutupi yang namanya tadi kekurangan, misalkan cara pembelajaran kita terkesan terhadap siswa itu kurang menarik dan terkesan lebih monoton. Jadi kita dapat mengantisipasinya dengan cara-cara yang kita adaptasikan dengan keadaan sekitar dan mungkin dengan media-media yang lebih menarik untuk terfokuskan terhadap siswa tersebut. Mungkin itu saja jawaban yang bisa saya beri. Mungkin ada penambahan dari kakak-kakak yang lain, saya kembalikan ke Kak Fasilitator. Oke, terima kasih Kak Nanang. Ya, luar biasa ya Kak Nanang ya. Nah, mungkin kakak-kakak ada yang mau nanggapin, silakan. Kak Sulaiman dulu, Kak Sulaiman. Ya, Kak Sulaiman, silakan. Halo, Kak Sulaiman. Halo. Nah. Ayo Kak Sulaiman, lanjut nomor 4. Nah, kalau rubrik ini, dia rubrik penilaiannya itu ada dia di LMS, di modulnya. Kalau kita buka lagi nanti terlalu lama, kakak-kakak kita nextkan aja ke yang 5. Ini refleksi yang rubrik ini. Jadi bagaimana caranya kita ini udah termasuk kategori bisa merefleksikan reflektif belum? Nah, seperti itu dia, sesuai dengan kerangka framework kemarin. Kalau dia rubriknya, ya contohnya seperti kayak dia gambar perasaan tadi itu di mana, berapa diberi nilainya, rubriknya. Lalu habis itu ada dia, nah setelah dia kita lihat dari perasaan siswanya senang atau enggak, baru kita lihat nih peserta didiknya. Ini kalau dia menggunakan framework si Boto ya, Borton kemarin. Nah, lalu kita lihat, setelah kita lihat perasaannya, habis itu kita lihat juga dia merenungkan enggak. Nah, itu juga kita lihat rubriknya seberapa jauh dia sudah merenungkan kesalahan dia dalam suatu materi tersebut. Habis itu dia mau nggak berdiskusi dengan gurunya mengenai tentang permasalahan dan yang sudah direnungkannya. Dari situ berapa rubriknya ya, dari setiap teori-teori Gibbs, ada Borton juga, di situ ada rubrik-rubriknya. Nah, jadi nanti rubrik-rubrik itu bisa dilihat kakak-kakak di LMS masing-masing, di modulnya itu ada. Oke, kita nextkan aja ke yang 5. Ya, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik?
dengan lebih baik lagi, keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Ayo, boleh Kak Sulaiman atau kakak-kakak yang lain, boleh silakan. Halo, Kak Andri atau Kak Andri yang lain. Nah, oke. Biar sedikit kita cepatkan saja. Ya, yang penting kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak sudah sama-sama kita pelajari sama-sama di modul. Nah, itulah yang ada di LMS kakak-kakak. Betapa banyaknya di situ LMS itu bahan-bahan referensi kita, bahan-bahan bacaan kita untuk menambah pengetahuan kita bagaimana cara refleksi yang direflektifkan ya kakak-kakak untuk membuat kita sebagai guru PJOK mengubah paradigma lama menjadi paradigma baru PJOK. Yang sebelumnya kita nggak pernah merefleksikan diri kita, nggak pernah kita merefleksikan situasi kita. Mudah-mudahan dalam pembelajaran selanjutnya nanti, setelah kita selesai dari PKG ini, kita lebih sering untuk merefleksikan diri kita lebih sering untuk merefleksikan peserta didik kita, ya tujuannya untuk perbaikan, dan perbaikan. Sehingga pembelajaran nanti bisa menjadi pembelajaran efektif. Nah, bercerita tentang pembelajaran efektif kakak-kakak, inilah nanti tatap muka kita mau mendiskusikan bagaimana sih pembelajaran efektif. Nah, pembelajaran efektif itu nanti kakak-kakak analisis dari hasil apa yang orang kakak-kakak buat. Makanya dari pertemuan pertama saya sampaikan kepada kakak-kakak, jangan lupa kakak-kakak membuat video 30 menit tanpa ada potongan, editan, ataupun jeda-jeda. Jadi orang kakak-kakak buat aja video senatural mungkin. Nah, harapan saya videonya jangan ada di dalam kelas, langsung aja praktek kakak-kakak di lapangan. Karena nanti kalau dalam kelas, dia nggak kena nanti dia waktunya. Jadi orang kakak-kakak itu langsung aja di lapangan, boleh orang kakak-kakak itu menyesuaikan dengan kurikulum apa dia. Kalau memang masih ada kurikulum Merdeka yang mau kakak, kalau ada masih kurikulum K13 yang kakak-kakak angkat, silahkan. Kalau mau kurikulum Merdeka, silahkan. Kembali ke orang kakak-kakak, sesuaikan kelasnya, sesuaikan juga RPP sama modul ajarnya. Nanti itu orang kakak-kakak upload RPP-nya beserta videonya juga. Nah, jadi nanti orang kakak-kakak setelah udah membuat video itu, kalau orang kakak-kakak mumpung masih di sekolah menggunakan WiFi sekolah dan sebagainya, bisa orang kakak-kakak langsung upload aja videonya. Jadi nanti orang kakak-kakak mengunggahnya di LMS itu lebih mudah menggunakan link YouTube-nya. Nah, seperti itu. Ya, daripada nanti orang kakak-kakak dari Google Drive ada kendala dan sebagainya kan susah. Makanya lebih mudah dia. Nanti setelah orang kakak-kakak buat videonya, orang kakak-kakak unggah aja langsung di YouTube. Nah, kalau udah orang kakak-kakak unggah di YouTube, linknya diambil, baru nanti dimasuki LMS. Baru nanti orang kakak juga menambahkan dia juga RPP-nya sesuai dengan video orang kakak-kakak. Oke? Ada yang mau diskusi tentang video kakak-kakak? Silakan. Tentang ya, Kak Tika, silakan. Oke, izin nanya Pak Fasil masalah videonya tadi. Tadi kan minimal 30 menit atau maksimal 30 menit ya? Sorry, maksimal 30 menit. Sorry. Oke, kalau maksimal 30 menit, itu kan kita satu pembelajaran saja udah 30 menit. Itu pun kalau kita praktek di lapangan kan nggak akan kena gitu kan. Misalnya maksimal 30 menit. Sementara tadi yang diminta video utuh pembelajaran, bukan video edit. Kita pembukaan sama ke inti aja mungkin udah 30 menit, nggak akan sampai ke penutup. Berarti ini secara nggak langsung kita hanya buat skenario-nya aja, tampilan skenario-nya aja, bukan pembelajaran yang sebenarnya di lapangan, seperti itu. Iya kakak-kakak, jadi nanti
perbanyak dia di kegiatan intinya. Perbanyak di kegiatan ini. Kalau pemanasannya buat aja lah. 2 menit sudah bisa pemanasannya yang seperti ini, 2 menit sudah. Jadi dia di kegiatan intinya. Jadi dia Oke, berarti 30 menitnya itu dari dia awal hanya sampai penutup gitu. Pendahuluan sampai penutup benar. 30 menit. Ya benar Kak Atika, benar. Oke, Pak Pandi. Sebentar, biar saya buka kembali ya yang kemarin, biar sama-sama memperkuat dan mengingatkan orang kakak-kakak, karena kita ada sekitar 5 pertemuan lagi nanti ini, kita udah tatap muka kakak-kakak. Nah, jadi harapan saya videonya sudah selesai dicepatkan, makin cepat makin bagus. Entah orang kakak-kakak besok sudah mau membuat record sesuai dengan RPP-nya direkam, ya silahkan, makin cepat makin bagus. Kakak-kakak. Nah, mengapa ini disampaikan dari awal 2.1 ini yang pas kemarin kita pembukaan orientasi kakak-kakak yang gimmick pertama kita ini disampaikan. Nah, ini untuk mengingatkan orang kakak-kakak membuat videonya ya jauh-jauh hari kan gitu, sesuaikan saja kakak-kakak. Disesuaikan. Bentar ya, biar saya share screen-nya. Jangan lupa ya kakak-kakak LMS. Jangan lupa dikerjain LMS. Nah, ini dia. Ya kakak-kakak. Kegiatan pembelajaran PJOK berdurasi 30 menit. Nah, Kak Pandi gimana kalau lewat-lewat sedikit? Nah, itu kondisikanlah kakak-kakak. Kondisikan ya kakak-kakak. Karena nanti setelah dari video ini nanti orang kakak bakal buat video lagi, cuman itu nanti. Yang penting orang kakak-kakak buat aja video sesuai dengan RPP selama 30 menit ini. Belajar atau RPP selama 30 menit ini. Silakan kakak-kakak buat. Yang mana saja buat, angkat boleh. Nah, batas waktu pengunggahannya juga situ ada kakak-kakak. Jadi silakan kakak-kakak sudah bisa dicicil-cicil. Kalau misalnya minggu ini orang kakak-kakak sibuk, boleh langsung buatlah dulu ini ya, boleh silakan kakak-kakak. Oke, masalah video oke ya kakak-kakak. Oke, aman-aman. Aman ya masalah video ya. Oke. Karena itu juga nanti pas tatap muka kita itu nanti yang mau kita bahas kan gitu kakak, bagaimana pembelajaran yang efektif. Nah, seperti itu. Oke. Ada lagi yang mau kita diskusikan kakak-kakak? Besok kita gimana? 3 JP. Seharusnya ini kan yang 1 JP ini hari Sabtu semalam. Cuman semalam memang banyak kali kendala kakak-kakak. Mungkin ada juga yang pergi yang dan sebagainya. Jadi besok gimana kita 3 JP nih? Enaknya jam berapa kita 3 JP? Halo. Halo kakak-kakak. Ya tergantung kawan-kawan aja Kak Pandi. Kalau mau malam pun oke. Sore, malam atau siang.
Iya, siang. Gimana, Kak Sulaiman? Melatih nggak besok? Kawan-kawan yang lain Iya, gimana? siang aja lah, siang. Siang aja, Jam Pak. 2, jam 2 kita mulai. Pukul berapa Kak Pandi? Jam 2 kita mulai besok. Karena besok panjang ini main kita ini. Iya, siang jam-jam 2. Wah, itu 3 jam Kak Pandi. Enggak nyampe. 45 menit, 135 menit. 2 jam berapa? 2 jam 15 menit ya, nggak salah ya. 35 menit. 3 kali 35. 45 kali 3. Hah? 45 kali 3. 2 jam 15 menit kok nggak salah. Oh ya, bisa. Jadi gini, kakak-kakak yang lain, kita besok jam 2 tank kita record kan sambil nunggu yang lain juga biar menghemat waktu. Sambil dikabar-kabari juga kawan-kawan yang lain kakak-kakak. Karena gini, tadi kami udah ke dinas juga kakak-kakak, sedikit sharing kita. Ya sudah ke dinas juga. Pokoknya mudah-mudahan lah kakak-kakak, teringat kakak-kakak kalau di BBGP ini yang mudah-mudahan alhamdulillah kan seperti itu. Jadi harapan saya kakak-kakak, mumpung ada kegiatan-kegiatan seperti ini, ayo sama-sama kita seperti itu kakak-kakak. Karena apa? Inilah yang saya sampaikan tadi kan kakak. Memang orang BBGP sudah sedikit mengeluh nih orang kakak-kakak terhadap anak-anak olahraga, ngeluh. Karena anak olahraga ini bandel-bandel dan sebagainya, tapi tetap kembali ke kita kakak-kakak. Kenapa mereka ngeluh? Ya begitulah kakak-kakak. Kondisi di lapangan kan seperti itu. Apalagi di masa-masa kita kayak gini banyak floating PPG dan sebagainya kan gitu kakak. Cuman harapannya kakak, biar ini terus berkelanjutan nanti ke depannya, ayo sama-sama kita. Sebentar lagi loh kakak, nggak terasa. Makanya itu yang saya bilang, nggak terasa Kak Sulaiman, Kak Nanang, Kak Tika, dan semuanya nggak terasa. Tak terasanya bagaimana? Kita 5 kali pertemuan lagi, udah tatap muka. Nanti setelah tatap muka nanti udah masuk kita 3 titik sekian, habis selesai. Nah, mudah-mudahan ilmunya dapat, rezekinya dapat, semuanya dapat juga kan seperti itu. Nah, Amin. begitu juga intinya orang kakak-kakak atur aja jualan nanti. Kemungkinan nanti kita di bulan besok sudah tatap muka. Nah, itu juga udah kami negosiasi ke dinas, ke BBGP bahwasannya tidak ada penginapan sebagainya, tapi alhamdulillahnya ya lumayan kakak-kakak, lumayan kan seperti itu. Keringat orang kakak-kakak, transport orang kakak-kakak nggak mungkin nggak dipikirkan oleh pihak BBGP. Jadi terus semangat aja kakak-kakak, ya terus semangat aja. Mudah-mudahan kakak-kakak. Cuman saya nggak mau menyampaikan dan bagaimana nanti orang kakak berharap. Cuman yang mudah-mudahan lah kalau nggak dapat itunya lumayan lah itunya keringatnya kan seperti itu. Kalau orang kakak-kakak ada kendala masalah LMS, chat aja di grup, chat pribadi boleh, sama-sama kita diskusikan. Ya kakak-kakak, sama-sama kita diskusikan. Udah tanggung nih, soalnya kakak-kakak, tanggungnya kenapa? Udah hampir mau separuh jalan. Ya kakak-kakak, sayang. Ya. Nah, sama juga saya ingati kembali kakak-kakak, kalau dia memang mau ada kendala yang lain-lain, masuk aja. Masuk aja, yang terrecord sama sistem yang saya tunjukkan tadi kan seperti itu kakak. Jadi kalau yang saya tunjukkan tadi itu nampak dari situ berapa durasi menitnya dan sebagainya. Kecuali memang udah situasi urgent kali. Ya kakak-kakak, bisa kakak-kakak. Oke, insyaallah siap. Nah, Kak Sulaiman sebagai ketua kelas juga kondisikan kawan-kawan lah Kak Sulaiman. Halo Kak Sulaiman. Halo. Nah, Kak Sulaiman sebagai yang dituakan kondisikan kawan-kawan. Ya, kayak mana ya nomornya nggak bisa dihubungi ya kan? Iya, itulah Dan kembali. banyak juga yang nggak kenal awak. Ini juga tadi
Pak Jibril juga tadi kan masuk sebentar, saya kirim linknya. Lalu keluar lagi, mungkin kendala kan. Mungkin besok saya telepon lagi lah ini. Kak Julpan juga lobet, ada cara. Kak Andri juga terlempar ini. Oke, sudah ada kita 45 menit, Kak Atika. Biar kita sudahin. Cuaca juga Udah luar Kak Pandi biasa. udah lewat pun Kak Pandi. Woi, diingatilah Kak Atika kalau udah lewat. Oke, kakak-kakak, kalau begitu kita tutup aja ya kakak-kakak. Kita tutup. Nah, harapannya ke depannya mulai dari 1.1 sampai 1.3 tentang merefleksikan, tentang refleksi yang direfleksikan, pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu kakak-kakak terapkanlah kepada peserta didik. Sedikit-sedikit aja, yang penting sedikit-sedikit jadi bukit kan seperti itu kakak-kakak. Jangan langsung nggak diterapkan ke peserta didik, nanti bakalan seru nih kakak-kakak kalau orang kakak-kakak terus terapkan menjadi kebiasaan yang baik. Nah, seperti itu. Kebiasaan yang baik kan banyak dia. Tanpa kita sadari, oh ini ternyata kebiasaan baik kan seperti itu. Lalu merefleksikan diri dalam pembelajaran, refleksikan peserta didik, refleksikan kita dengan rekan sejawat. Nah, itu untuk menyelesaikan masalah kita kan seperti itu kakak. Jadi saya tutup dulu nih ya kakak-kakak. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam kakak-kakak. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, biar saya matikan recordnya dulu ya. Oke.